Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara podcast santri. Pada season kali ini adalah alumni bercerita. Teman-teman, kita kedatangan tamu salah satu alumni Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Beliau Ustadz Faidur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Beliau Kang Faid ini adalah salah satu santri yang masuk pada tahun 2017 sampai tahun 2020 Ustadz ya. Ya. Okay. Beliau telah menyelesaikan hafalannya ziyadah dalam waktu 4,5 bulan. Ya, waktu yang relatif sangat singkat ya. Dan beliau termasuk salah satu wisudawan hafid kelima pada tahun 2019. Yeah. Beliau juga setelah keluar atau melanjutkan studi dari HQ banyak sekali menjuarai lomba. Salah satunya adalah Musabaqah Hifdzul Quran 5 juz tingkat Kota Tasikmalaya juara 1. Kemudian juga beberapa kali beliau menjuarai Musabaqah Hifdzul Quran 10 juz tingkat Kota Tasikmalaya, dan terakhir kemarin ini beliau telah menjuarai Musabaqah Hifdzul Quran 10 juz tingkat provinsi juara Harapan 2. Alhamdulillah. Teman-teman, kita nanti akan banyak mendengarkan atau cerita dari beliau bagaimana beliau selama di HQ dan sampai beliau keluar seperti itu. Jadi pertama ini Ustaz, mungkin kita ingin tahu awal pertama jenengan mengenal HQ itu dari mana? Oke, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi. Langsung saja ya. Iya. Jadi untuk awal mula mengenal HQ itu dari guru saya. Dari guru antum. Ya, baik. jadi guru sebelumnya tuh saya tuh mau mondok tahfidz itu di daerah Tasikmalaya itu Ustaz. Oh, di dekat rumah sendiri. Ya. Baik. Di Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, kebetulan itu tuh sebelum pendaftaran Iya. itu saya dapat rekomendasi dari LPTQ. LPTQ-nya LPTQ Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Ya, dari ketua LPTQ. Nah, dilanjut dari sana kebetulan saya mau mondok tahfidz lah. Nah, ya udah dikasih rekomendasi dari LPTQ Kota Tasik, diutus ke sini. Di HQ seperti Ya, itu. di HQ. Baik. Kebetulan sebelumnya itu LPTQ Kota Tasik itu ada studi banding. Oh, gitu. Ya, ke Pondok HQ. Oh, berarti sudah ke sini sebelumnya. Belum kalau Oh, saya belum. Ya. Kalau LPTQ-nya sudah ke sini berarti. LPTQ-nya udah Oh, ke sini. gitu. Nah, habis dari sana langsunglah ketika saya dikasih rekomendasi, Ya. langsung saya berangkat ke sini. Begitu tuh sebelumnya ada motivasi apa gitu kok langsung mau ke sini gitu? Nah. Apa yang menjadikan jenengan mau sini gitu? Jadi kebetulan pas saya dikasih tahu itu mencari info dulu lah. Ya. Nah, kebetulan pondok HQ ini pondok khusus tahfidz itu kan. Ya. Nah, setelah itu kebetulan saya juga pas setelah keluar MTS itu punya punya cita-cita lah. Maksudnya punya cita-cita ini pengen menghafal Quran tapi dalam waktu Yang singkat gitu. Singkat gitu ya. Oh, gitu. Ya, maksudnya singkat ini supaya nggak menghabiskan waktu itu ya. Ya. Nanti setelah itu lanjutlah sekolah sambil murojaah. Gitu. Berarti jenengan itu masuk ke HQ ketika itu masih usia SMA ya, aliyah ya? Iya, mau aliyah kelas 1. Oh, mau aliyah kelas 1. Iya. Dan itu ketika awal masuk, apakah sebelumnya sudah menghafalkan Quran atau memang ketika masuk itu memang dari nol gitu? Kok jenengan bisa selesai dalam waktu 4,5 bulan gitu kan? Kebetulan sebelumnya sudah menghafal juga. Ya. Menghafal, tapi itu juga belum istilahnya itu belum begitu continue gitu ya. Tapi sudah hatam? Belum. Oh, belum. Belum. Itu sampai juz berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah 5 juz gitu. Oh, 5 juz. Ya, 5 juz, kurang lebih 5 juz gitu. Itu yang menjadi bekal musabaqah
5 juz tilawah ya yang menjuarai pada tahun 2017. Baik. Kemudian akhirnya berangkatlah jenengan ke Haki seperti itu. Akhirnya berangkatlah ke Haki. Setelah berangkat, setelah ada rekomendasi itu langsung berangkat saya ke Haki. Ya, alhamdulillah. Kemudian ketika jenengan sudah berangkat ke Haki dengan bekal mungkin sebelumnya belum ada gambaran ya kalau di Haki itu ternyata kegiatannya sangat padat seperti itu gitu. Betul. Nah, kira-kira apa pengalaman jenengan ketika awal masuk ke Haki kemudian sampai mengikuti kegiatan yang ada di Haki seperti itu? Nah, awal pas ketika tahu program Haki sekian padatnya itu, saya sempat seperti ini. Lah, di Pondok Haki itu kan istilahnya ya emang seperti itulah, murojaahnya itu dengan derasan kan ya. Derasannya muraqabah 5 juzan, ba'da zuhur, terus tuh ba'da asar. Nah, terus kan biasanya kalau saya sebelumnya itu murojaah itu setelah setoran ziyadah itu langsung murojaah. Oh, setorannya. Ya, setelah setoran itu langsung ada setoran murojaah. Kalau di Haki kan enggak. Nah, saya sempat lah kok ini gimana gitu ya. Kok sempat beda bimbang. Gitu ya. Sempat bimbang saya tuh kok beda terus gimana ya ini. Tapi setelah itu saya mencoba nanya ke teman saya. Teman saya yang masih ingat siapa itu? Ke Ustadz Ilham. Oh, Ustadz Ilham. Nah, terus saya coba nanya ke Badal. Kebetulan dari Jawa Barat juga. Kalau nggak salah Kang Sukron tuh. Oh, Kang Sukron. Kang Sukron itu salah satu ketua pondok Haki juga. Terus katanya, udah pokoknya ikuti aja program Haki. Nanti kalau kamu ikut program Haki, insya Allah nggak bakal bimbang. Nah, dari sanalah saya udah Bismillah lah. Dimana yang sudah programkan Haki, ya udah saya ikuti dari sana. Nah, itu juga yang termasuk menjadikan penasaran ya. Orang-orang mungkin ketika melihat kegiatan di Haki itu menganggapnya berbeda dengan kebiasaan pada umumnya. Seperti yang mungkin jenengan, awalnya saya menghafal itu ya setoran sekaligus murojaah seperti itu. Sampai sini kok seperti ini, pasti kan bingung kan seperti itu kan. Maka memang perlu penjelasan gitu kan. Kenapa kok di Haki itu berbeda dengan kebiasaan pada umumnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman umum mungkin yang belum tahu bagaimana biasanya kebiasaan orang menghafal Al-Quran itu memang kebanyakan di luar sana itu mereka nambah sekaligus murojaah. Lah, sedangkan di Haki itu kita programnya nambah sampai selesai, ziyadah sampai selesai. Maka memang banyak mereka yang selesai itu 4 bulan setengah. Tapi yang perlu diingat bahwa di Haki itu kan ketika selesai misalkan 4 bulan setengah itu lagi-lagi tidak selesai, masih ada tahapan murojaah pertama, kedua atau sampai tasmi seperti itu Ustaz ya. Dan ini yang menjadikan perbedaan. Kenapa kok di Haki itu terus ziyadah sampai hatam, namun mereka tetap harus murojaah. Berbeda lagi ketika di luar misalkan mereka memang final door kemudian setoran sekaligus murojaah, tapi ketika selesai ya udah selesai gitu, gak ada kewajiban lagi untuk setoran gitu. Kemudian lanjut lagi kesannya bagaimana? Lanjut kesan yang tadi itu yang saya masih ingat, walau nasya'u la'arainakaum, itulah ayatnya kurang lebih seperti itu yang tadi saya bacakan. Nah, saya itu menghafal kaca itu ya, kaca itu saya menghafal ba'da isya. Ba'da isya. Setelah kegiatan itu ya? Ya, setelah kegiatan. Tapi setelah itu saya nggak masuk tuh hafalan. Ya, kok kenapa gitu saya? Oke, ini nggak masuk kan? Setelah itu hampir saya mau putus asa tuh. Tapi saya nggak lah, Bismillah aja. Karena saya ini jauh, terus juga ingat sama orang tua terus menyemangati, kenapa saya nggak semangat gitu kan. Nah, setelah itulah dari situ saya sempat ngantuk tuh, tapi setelah ngantuk Bismillah wudhu lagi, ini minimal dapat kaca ini aja dulu gitu kan. Perjuangan memang itu. Pokoknya minimal kaca ini dulu lah supaya nanti subuh setoran gitu kan. Setelah itu saya kok gak masuk lagi, sampai kalau nggak salah udah ada
Murotal Syekh Mahmud Khalil. Oh, menjelang tahajud. Iya, menjelang tahajud. Itu mulai habis isya. Mulai habis isya sampai menjelang tahajud. Menjelang tahajud itu belum hafal juga. Satu kaca. Masya Allah, itu berarti kisaran kita isya selesai jam 8 ya. Iya. Jam 8 sampai setengah 3. Berapa jam itu? Lama. Hampir setengah hari itu. Itu nggak apa-apa. Saya sempat putus asa, kok nggak masuk ini kan? Kenapa? Sebentar, ini juz 26 itu awal mulai menghafal apa sudah di akhir? Soalnya kan teman-teman di sini itu ada yang memang menghafalnya cuma juz 28, 29, 30, kemudian 1. Akhirnya yang juz 27 itu juz yang akhir seperti itu. Atau jangan mulai juz berapa setelahnya? Mulainya juz 1 mulainya. Juz 1, jadi juz 26 termasuk. Berarti termasuk sudah akhir-akhir ya? Akhir. Maksudnya gini, berarti sebenarnya sudah berpengalaman menghafal. Mulai juz 1 sampai juz 26 itu kan sudah sering menghafal itu kan. Tapi kok di akhir-akhir ya? Nah, itu kan sampai menjelang tahajud itu belum hafal-hafal. Ya Allah, gimana ini? Terus lah habis itu tahajud. Habis tahajud itu kan ada seperempatan ya? Iya. Seperempatan. Tulisan. Habis itu ya ikut dulu program apa yang sudah diprogramkan, saya ikut dulu. Setelah itu sambil nunggu adzan, nah setelah beres derasan seperempatan ba'da tahajud, saya hafal lagi. Iya. Itu masih belum masuk. Yang tadi itu? Iya. Masih belum masuk. Aduh, gimana ya Allah, bismillah lah. Bismillah ta'ala. Gimana aja hasilnya saya serahkan sama Allah gitu ya. Jadi meskipun sudah berjuang mulai jam 8 sampai setengah 3, itu nggak nyerah. Habis subuh masih lanjut lagi. Masih lanjut. Untuk persiapan store pagi itu. Pagi itu. Nah, ini yang bisa contoh ini. Dari sana subuh lah ya. Subuh. Habis subuh. Nah, pasoha kan? Ya, pasoha. Habis pasoha itu, saya mojok lah. Persiapan. Ya, persiapan yang tadi apa itu dari jam 8 sampai mau setoran subuh itu. Ya Allah, gimana ini? Ya udahlah, di sana bismillah lah gitulah. Itu istilahnya dihafal gimana, setengah-setengah itu Ustaz. Jadi belum hafal, belum kelihatan lah itu. Belum kelihatan. Nah, dari sana lah saya memberanikan diri. Tetap maju. Ya, meskipun hafalan belum kelihatan. Ya. Padahal emang belum kelihatan banget itu hafal itu. Ya, bismillah lah. Saya langsung setoran. Dari sana pas ketika setoran itu gimana ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah qadarullah. Dari sana saya lumayan lah sedih gitu kan. Kenapa kok pas saya hafal ini nggak hafal, tapi pas waktu setoran alhamdulillah gitu kan. Nah, dari sana juga sampai ustadznya itu mengingatkan yang cukup banyak gitu ya. Alhamdulillah nggak begitu banyak. Atau mungkin nggak sama sekali mungkin ya. Ya tetap dikasih tahu. Tetap ada caranya. Itulah mungkin yang masih saya ingat itu yang paling berkesan menurut saya. Jadi memang orang hafal Quran itu proses perjuangannya luar biasa teman-teman. Seperti tadi Ustaz Faid bercerita, bagaimana beliau itu mulai jam 8 sampai setengah 3 kemudian membuat hafalan, dan itu terusan. Bukan jam 8 buat, kemudian di jam 1 buat lagi, istirahat, terus jam setengah 3 buat. Enggak, tapi ini memang terusan di waktu itu membuat, tapi nggak jadi seperti itu. Bahkan habis subuh persiapan lagi belum jadi. Jadi memang yang termasuk menjadi ketakutan teman-teman yang hafal Quran itu ketika mau maju setoran, itu memang harus benar-benar hafalan itu kelihatan seperti itu. Kadang itu yang ketika persiapan aja kelihatan, ketika maju beda lagi kan ceritanya kan. Nanti ya itu sedikit gambaran dari beliau bagaimana memang perjuangan orang hafal Quran seperti itu. Makasih. Gimana? Memang saya tuh sebetulnya gimana ya, cuman pengen istilahnya pokoknya bismillah setiap hari setoran. Gitu. Jadi memang ada kemauan untuk istiqomah. Iya. Itu yang menjadi modal mungkin saja.
Baik, alhamdulillah. Itulah mungkin salah satu efek atau dampak dari ya jenengan mengikuti kegiatan yang begitu padatnya seperti muraqabah dan sebagainya itu kan. Ya. Akhirnya mungkin yang awalnya ketika menghafal kok gak kelihatan, akhirnya kok ketika sholat dilalah gitu ya. Habis Jawa itu dikasih lancar. Itu mungkin yang dimaksud oleh kiai bapak itu sebagai apa namanya? Anugerah seperti itu. Kita mudah ketika menghafal itu karena rahmati pangeran seperti itu. Kemudian ini Ustaz, yang terakhir, kira-kira apa motivasi untuk teman-teman yang ingin hafal Quran seperti jenengan seperti itu? Kalau saya sih motivasi saya sendiri itu hanya tetap ingat dakwaan Bapak itu. Ya apa? Pokoknya sudah ngaji saja. Sudah ngaji saja. Sudah ngaji saja. Sudah ngaji saja. Ya. Terus yang kedua, menghafal Al-Quran itu nggak ada bakat-bakatan. Nggak ada bakat-bakatan. Siapa yang mau, ya itu bakat. Jadi semua orang apapun latar belakangnya, Ya. bakat asalkan Yang penting mau. yang penting mau. Seperti itu, baik. Kemudian apa lagi? Cukup. Ya. Ya, jadi yang pertama tadi itu sudah ngaji saja. Ini adalah salah satu nasihat dari kiai kita, Bapak, yang beliau sering menyampaikan kepada santri, apapun masalahnya, apapun kendalanya, apapun itu yang penting sudah ngaji saja. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Quran itu bukan bakat-bakatan. Jadi siapapun berpotensi untuk menghafal Quran asalkan mau seperti itu. Masya Allah. Jadi teman-teman yang di rumah, siapapun bisa hafal Quran asalkan satu mau seperti itu. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya sudah ngaji saja. Itu alhamdulillah. Ustadz, sebelum kita tutup mungkin jenengan cerita sedikit setelah jenengan keluar dari HQ, kegiatannya apa, kemudian apa saja prestasi yang jenengan dapatkan setelah bekal jenengan hafal Quran seperti itu. Ini yang penting. Ya. Setelah saya dari Haki, saya melanjutkan studi di Pondok Pesantren Al-Hikmah ya. Mugarsari di Kota Tasikmalaya dalam asuhan Romo Kiai Haji Riki Assegaf. Yeah. Beliau sebagai pengasuhnya. Di sana saya ikut istilahnya mengajar. Enggak lah, kalau mengajar belum bisa saya. Yeah. Karena saya masih juga harus sedang belajar gitu. Ya, belajar mengajar. Kan ada namanya itu, kata Prof Nasar itu, ada kalanya kita belajar untuk bagaimana caranya belajar. Yeah. Kalau jangan tadi itu belajar bagaimana caranya mengajar seperti itu. Yeah, mungkin ya, sama mengajar aja. Ya, di sana saya ya istilahnya ya nunggu setoran juga. Nunggu setoran anak-anak santri gitu. Kebetulan di sana juga baru-barulah ketika saya datang ke Pondok Pesantren Al-Hikmah, saya buka program tahfidz. Kebetulan istilahnya itu program istilahnya gimana ya? Program baru, yang baru, program baru. Karena sebelumnya itu pondok itu latar belakangnya basicnya pondok kitab. Oh gitu. Pondok kitab, tapi tetap Quran juga ada. Cuman tahfidnya ya nggak terlalu fokus lah seperti itu. Fokus. Nah, untuk saat ini alhamdulillah ada program tahfidnya. Jadi sudah berjalan. Kegiatan mungkin hampir sama kayak di Haki. Alhamdulillah seperti Masya Allah. Ya. Mandanya aja. Amin. Alhamdulillah untuk tahfidnya itu ada yang reguler, ada yang khusus. Ya. Jadi untuk reguler itu untuk santri yang sehariannya itu ngaji kitab. Jadi yang tahfidz reguler itu untuk santri yang tiap hari ngaji kitab, tapi pengen hafal gitu. Yeah. Jadi setorannya itu 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Nah, tiap malam Kamis. Jadi untuk yang khusus ini tiap hari setoran. Dan kegiatannya ada muraqabah dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Untuk programnya ya kurang lebih seperti di Haki lah. Alhamdulillah. Ini loh teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa yang perlu kita garis bawahi, hampir
setiap santri haki ketika pulang mereka itu memang diminta atau mungkin mengembangkan apa yang ada di haki. Misalkan ketika di haki mereka yang merokobah, setoran dan lain sebagainya itu mereka ketika pulang entah itu di pondoknya sendiri atau mungkin diminta lembaga yang lain, mereka bisa menjalankan konsep atau program yang ada di haki. Dan ini sebenarnya sudah sudah di mana-mana, sudah masyhur, sudah relevan dijalankan di berbagai pesantren, atau bahkan seperti yang diceritakan Ustadz Faid itu banyak sekali yang pesantren mungkin yang awalnya basicnya salaf seperti itu, akhirnya ketika ada santri haki yang di sana bisa membuat program yang sama atau mungkin mirip dengan ada yang di haki seperti itu. Jadi memang program di haki itu bisa dijalankan di mana saja asalkan mau dan istiqomah seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah banyak sekali ngobrol bersama tamu kita, salah satu alumni haki yang sekarang berarti beliau juga megang program tahfidz di Pondok Al-Hikmah seperti itu. Semoga sedikit kisah dari beliau tadi bisa menjadikan pelajaran buat kita agar kita bisa lebih istiqomah dengan Al-Quran seperti itu. Terima kasih Ustaz waktunya. Mungkin itu teman-teman, kita tutup, kita akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.